Anda kembali di News Pagi pemirsa, sebanyak 45 anak dan balita di Timika, Papua keracunan setelah menyantap makanan di sebuah acara ulang tahun. Ya, selain mual dan muntah, beberapa di antaranya pingsan. Rumah Sakit Mitra Masyarakat Kabupaten Mimika, Papua merawat 45 orang terdiri dari orang tua, anak dan balita dengan gejala pusing, mual dan muntah. Puluhan pasien ini keracunan setelah mengkonsumsi makanan di acara ulang tahun salah satu tetangga. Korban mengaku pusing dan mual setelah mengkonsumsi nasi, telur dan mie yang disediakan penyelenggara acara. Dan sementara ini jumlah korban keracunan ada sekitar 45 yang semuanya ada di Rumah Sakit Caritas, nanti akan sebagian digeser ke RSUD. Sementara kami bekerjasama dengan Kodim, Rumah Sakit Kodim untuk mengecek makanannya. Dan juga terkait dengan semua korban sudah diambil darahnya, nanti kita akan melihat hasilnya. Untuk penyelidikan, polisi memeriksa sampel makanan ke laboratorium. Selain di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, beberapa korban keracunan lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Papua. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton raksasa ditangkap warga di sebuah hutan di Desa Baji Pamai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan diduga ular ini menelan seekor anak sapi. Ular piton raksasa ini tidak lagi berdaya usai memangsa anak sapi di Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Agar tidak membahayakan, warga mengikat mulut dan tubuh ular raksasa ini dengan sebilah bambu. Dengan perut ular yang jauh membesar dari ukuran normal menjadikannya tontonan warga yang melintas. Mereka penasaran ingin melihat jenis raksasa melata terbesar di dunia ini saat diamankan di kantor desa. Menurut warga butuh 8 orang untuk menjinakkannya dari dalam hutan. Oh, dibawa pakai bambu. Pakai bambu. Dipikul. Iya. Dari atas gunung itu, Pak. Iya. Tapi Jauh waktu di sini. ditangkap melawan, Pak, ini ular. Melawan. Oh, melawan. Iya. Tapi memang sudah makan ini ya, Pak ya? Sudah. Rencananya ular akan diserahkan kepada komunitas reptil untuk dipelihara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk yang melintas di Jalan Karangasem, Bali tertimpa pohon. Akibatnya 1 orang terluka dan 1 orang lainnya tewas di lokasi kejadian. Tim dari Basarnas mengevakuasi jenazah kernet truk Kadek Juliawan yang terjepit di ruang kemudi akibat tertimpa pohon di Jalan Sebetan, Karangasem, Bali. Untuk mengevakuasi korban, petugas menggunakan alat ekstrikasi dengan memotong bagian pohon dan bagian kemudi truk yang menjepit korban. Tak hanya kernet yang menjadi korban, sebelumnya supir Iwaya Nuri Astawa telah dievakuasi terlebih dahulu ke RSUD Karangasem. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan walau menderita luka di bagian kepala dan kaki. Kita berusaha dulu memotong kayu, kemudian kita dorong bersama-sama, akhirnya kita potong semua badan truk yang menjepit, akhirnya kita bisa berhasil evakuasi. Itu berapa korban, Pak? Korban 2, yang satu supirnya sudah bisa keluar, sudah di rumah sakit, kemudian yang satunya tadi kita langsung berhasil evakuasi karena terjepit. Kepala Posar Karangasem menjelaskan kejadian ini akibat cuaca ekstrim yang terjadi di kawasan Karangasem sehingga menumbangkan pohon dan mengenai truk yang melintas. Atas kejadian ini petugas mengimbau masyarakat agar selalu waspada khususnya saat beraktivitas di luar rumah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Millen Cyrus kembali tersandung kasus narkoba. Ya, Millen bersama temannya terbukti menggunakan narkotika saat razia protokol kesehatan di tempat hiburan malam. Millen Cyrus kembali berurusan dengan polisi. Kali ini Millen terjaring razia protokol kesehatan yang dilaksanakan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan yang melanggar 2 aturan PPKM Mikro. Di antaranya batasan jumlah pengunjung dan jam operasional minggu dini hari. Millen Cyrus dan beberapa pengunjung pun mengikuti swab test dan tes urin secara acak. Hasilnya selebgram dengan 1 juta pengikut di Instagram ini positif narkoba jenis benzodiazepam.
Total terdapat 4 orang pengunjung bar yang positif narkoba. Dari tempat ini kita periksa ada selebgram 1 orang. Inisial MC beserta temannya itu positif benzo. Ya, kita bawa kantor, kita amankan. Jika dia terbukti memakai benzo, kita mungkin akan rehab untuk 3 orang ini. Dan 1 orang terbukti menggunakan ekstasi, amfetamin. Jadi 4 orang hari ini dinyatakan positif. Tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM ditutup, sementara Miley Cyrus bersama pengunjung lainnya yang positif narkotika dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi masih memburu 2 pengedar uang palsu senilai 2,8 triliun rupiah yang masih buron. Sementara 10 orang telah dijadikan tersangka dan ditahan di Mapolresta Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi masih memburu 2 pengedar uang palsu senilai 2,8 triliun rupiah yang masih buron. Sementara itu, polisi terus memeriksa intensif 10 tersangka lain yang kini ditahan. Polisi juga menyita uang palsu dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yuan Cina, ringgit Brunei, hingga pecahan rupiah. Di antara uang palsu ini juga terdapat cetakan uang lama. Polisi menduga cetakan uang lama untuk menipu kolektor. Para tersangka mengaku uang palsu ini rencananya akan diedarkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang simultan dan merupakan satu rangkaian semua kegiatan ini, dan sementara pengembangan kepada DPO yang lainnya, 2 DPO yang di luar kota, ya, sementara kita kembangkan untuk mencari tahu siapapun buat, kemudian bendanya diambil dari mana, bahannya ini, sampai dengan di mana percetakannya, kita berusaha untuk mengungkap itu. Atas perbuatan para tersangka, mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta KPK menelusuri aliran dana dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dan dalam kasus ini, keluarga mantan Bupati Bantaeng itu menunjuk Arman Hanis untuk mendampingi Nurdin Abdullah selama menjalani proses hukum. Setelah KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek infrastruktur, Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Anti Rasuah untuk menelusuri keterlibatan Nurdin dalam proyek lainnya di Sulawesi Selatan. Sebab menurut ICW, mantan Bupati Bantaeng ini pernah disebut terafiliasi dengan perusahaan pertambangan pasir. Nurdin diduga memanfaatkan kewenangannya untuk memberikan amdal terhadap 2 perusahaan tambang. Penting bagi kita semua untuk mengawasi proyek-proyek lainnya, termasuk proyek reklamasi Makassar, dan juga aparat penegak hukum punya kewajiban untuk mendalami kasus-kasus lain yang diduga menyangkut nama Nurdin Abdullah. Sementara itu, sebagai salah satu partai pengusung Nurdin Abdullah di Pilgub Sulawesi Selatan, PDI Perjuangan mengaku akan terus memantau perkembangan proses hukum yang menyeret mantan Bupati Bantaeng itu. Tapi kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting. Termasuk nggak akan diberikan? Ya nanti kami akan lihat perkembangan. Tetapi partai tidak melakukan intervensi hukum terhadap masalah tersebut. Kami terus belajar dari setiap persoalan, kami terus memperbaiki diri. Karena PDI Perjuangan adalah partai besar. Kami punya 28 juta pemilih lebih. Kami punya 1,4 juta pengurus partai yang aktif. Nah, sehingga semuanya harus menegakkan disiplin. Semuanya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Dalam dugaan korupsi infrastruktur di Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah diduga menerima uang 2 miliar rupiah dari kontraktor untuk memuluskan sejumlah proyek di Sulawesi Selatan. Kini Nurdin Abdullah ditahan di rutan KPK Cabang Guntur selama 20 hari ke depan terhitung sejak 27 Februari 2021. Pihak keluarga menunjuk Arman Hanis untuk mendampingi Nurdin Abdullah selama menjalani proses hukum di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, selain Nurdin Abdullah, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menangkap 5 gubernur lainnya. Kelima gubernur itu terbukti terlibat kasus korupsi dan divonis penjara. Pada 2019, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terjaring operasi tangkap tangan KPK. Nurdin ditangkap karena terlibat transaksi suap terkait perizinan proyek reklamasi di Kepulauan Riau. Nurdin disebut menerima suap sebesar 45 juta rupiah dan 11.000 dolar Singapura dari pengusaha bernama Kokmeng dan seorang nelayan bernama Abu Bakar. Nurdin kemudian dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Awal Juli 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diciduk KPK. Irwandi menerima hadiah atau janji dari Bupati Bener Meriah terkait pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018. Irwandi disebut menerima gratifikasi sebanyak 4,1 miliar rupiah. Irwandi dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Mantan aktor sekaligus Gubernur Jambi Zumi Zola terlibat kasus suap sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Zumi juga sempat didakwa memberi sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istrinya Lili Martiani Madari terjaring OTT KPK. Keduanya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dari seorang kontraktor bernama Wijaya. Suap untuk memuluskan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ridwan Mukti dan istrinya kemudian dihukum masing-masing 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Pemirsa, 3 hari setelah dilantik sebagai Wali Kota Medan, Bobi Nasution bertemu dengan Menkumham Yasona Laoly. Sebagai sesama kader PDI Perjuangan, keduanya bersepeda berkeliling Kota Medan. Di hari ketiga setelah dilantik, Wali Kota Medan Bobi Nasution bersepeda dengan Menkumham Yasona Laoly sejauh 14 km di Medan, Sumatera Utara. Pertemuan keduanya sebagai silaturahmi sesama kader PDIP, serta membahas komitmen terkait penegakan hukum. Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memantau razia PSK di Solo, Jawa Tengah. Dari hasil operasi pekan di 2 lokasi, sebanyak 53 PSK yang terjaring razia dibawa ke panti dinas sosial. Karena ada beberapa aktivitas yang meresahkan, jadi makanya pada malam hari ini Pak Kapolres melakukan operasi pekat. Dan nanti ke depannya itu tadi yang sudah ditangkap akan dibina oleh Dinsos. Dan harapannya nanti tidak kembali lagi ke sini. Soalnya tadi saya lihat sudah tidak ada yang KTP-nya KTP semua. Itu harapannya. Operasi rutin untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terutama di saat pandemi serta memberantas penyakit masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara dan Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Isu gelaran Kongres luar biasa Partai Demokrat terus dihembuskan kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatasnamakan pendiri dan senior Partai Demokrat. Mereka kembali mempersoalkan keterpilihan AHY sebagai Ketua Umum pada Kongres kelima Partai Demokrat Maret 2020 lalu. Forum senior dan pendiri Partai Demokrat akan menggelar kongres luar biasa untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Mereka menilai AHY tidak cakap menjalankan tugas sebagai ketua umum dan tidak bisa mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat. Tak berhenti di situ, keterpilihan AHY dalam Kongres kelima Maret 2020 lalu juga kembali dipersoalkan karena dinilai menyalahi ADART Partai Berlambang Bintang Mersi itu. Keterpilihan AHY yang kemarin pun disayangkan tidak melalui prosedur Kongres sebagaimana biasanya. Mana ada Kongres yang 4 jam. Dan Pak Sarip Hasan juga adalah pimpinan Kongres pada waktu itu. Saya kira Pak Sarip Hasan juga harus bicara jujur. Bagaimana caranya proses Kongres itu berlangsung sehingga bisa terpilihnya AHY. Tidak ada orang yang bisa yang mengatakan tidak boleh. Boleh. Tetapi lakukanlah sesuai dengan prosedur Kongres yang ada. Ada pembahasan tatib, ada pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga, ada hal-hal yang menyangkut pertanggungan jawab ketua umum terhadap kepemimpinannya selama ini. Itu kan tidak ada. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menampik tudingan keterpilihan AHY menyalahi ADART partai. Syarif mengatakan AHY terpilih secara aklamasi. Pemilihan AHY itu betul-betul berdasarkan aspirasi dari seluruh ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC. Dan proses itu berjalan dengan transparan. Jadi sekali lagi tidak betul apa yang disampaikan oleh Saudara Max secara aklamasi menginginkan AHY terpilih sebagai ketua umum yang baru. Dan itu adalah aspirasi para kader. Lebih lanjut, Syarif menegaskan Partai Demokrat tidak akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pada Maret mendatang dan memastikan jika ada gelaran KLB adalah abal-abal alias ilegal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kabar duka datang dari dunia hukum Indonesia. Anggota Dewan Pengawas KPK Artijo Alkostar meninggal dunia pada Minggu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah keluarga dan kerabat mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Hakim Agung ini. Semasa hidupnya, pria yang 18 tahun mengemban jabatan Hakim Agung dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas. Artijo tidak segan-segan menolak uang suap dan memperberat hukuman para koruptor yang mengajukan banding. Jenazah akan dimakamkan di area Komplek Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada pukul 10 pagi Senin esok. Sangat bersemangat sekali, khususnya di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap rapat mereka beliau memaksakan diri juga kadang-kadang. Dianggap pelanggar protokol kesehatan, puluhan pengunjung kafe di Patai Purus, Padang, Sumatera Barat, Minggu malam dibubarkan. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.